ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Channel Dedi Sapa Teman. Kita ketemu pemuda, anak muda yang juga warga di dekat-dekat sini. Dikenalin dulu, Mas. Ya, nama saya Muhammad Arif Hidayat. Muhammad Arif Hidayat. Kita sebelum ini sudah pernah ketemu ya. Statusnya kalau nggak salah mahasiswa juga sebagai juru parkir, benar? Ya. Mas Arif, ini kan tempatnya saya excited. Saya baru kali ini ke sini. Sudah lama tempat ini ada. Belum lama. Nah, coba ceritakan ke saya sudah berapa lama? Baru ini saya kemarin. Oh, baru sekali ini. Iya. Sekali ini. Cuma ada biasa naik gunung di sini. Jarak dari rumah ke sini berapa? 3 kiloan. Nah, kalau Mas Arif melihat tempat ini, tanggapannya melihat tempat ini seperti apa nih? Ya kalau masih dilihat-lihat begini masih kurang bagus. Apa yang perlu dibenahi? Menurut Mas Arif nih sebagai warga dan mahasiswa. Baikkan lagi bagian-bagian situ dibangun, pemelehan, segala macam. Iya. Perlindungannya lah. Iya. Saya ngelihat di sini kita kayak kehausan kalau kepanasan. Iya. Berarti yang perlu dibenahi juga tempat-tempat belanja gitu ya. Iya. Terima kasih Mas Arif. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita melakukan jelajah-jelajah. Kita ada di suatu tempat yang cukup jauh. Karena tujuan kita ke sini mau melihat hilal. Melihat hilal menetapkan awal Ramadan 1443 Hijriah. Kita jalan-jalan ke suatu tempat, biasanya kita melihat sunset untuk menandai akhir bulan Sya'ban. Tapi kita ada di pegunungan. Tuh gunung dan alamnya luar biasa. Ini keindahan alam ciptaan Allah luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Puji-pujian untuk Allah memang luar biasa, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini tempat dikunjungi para bidadari untuk mandi. Tuh, biasanya setelah hujan ada pelangi di sini. Kita coba melihat hilal di sini. Channel Dedi Sapa. Kali ini kita sudah sampai di titik puncak
perjalanan kita. Ini sebuah bendungan di atas gunung. Kalau kita melihat dari gunung sebelah barat, ada sekitar 30 kilo. Kita ketemu teman-teman muda hari ini, menikmati suasana senja. Bukan mencari hilal dan menemukan hilal, tapi mandi-mandi. Kita samperin. Nah, kita ketemu teman muda nih. Dikenalin namanya? Nama saya Faiz Abdullah. Faiz. Dari mana asalnya? Dari Silai. Dari Silai. Silai itu berjarak berapa dari sini? Nggak tahu. Nah, kita di gunung. Kamu tidak merasa terlalu jauh dari gunung sebelah barat ke gunung sebelah timur? Tidak ya? Habis berapa bensin? Kalau itu saya tidak tahu, apa saya cuma diantar. Diantar. Oh, dibonceng sama temen. Siap. Nah, kesan-kesannya Faiz. Tadi ikut mandi-mandi di sini. Iya. Kesannya seperti apa? Enak. Ya, suasananya. Nah, tadi ya kita ketemu Faiz. Ini gengnya, anggota gerombolan yang diajak Faiz ke sini. Saat ini posisi kita ada di Desa Paneki, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi. Teman-teman ini sedang apa di sini? Karena kita akan menjelang Ramadan. Tadi ya kita mencari hilal di sini, tapi ketemu ini cecungu-cecungu dari mana? Boleh dikenalin? Saya Agung, asal dari Paluki. Saya Paki, asal dari Urip Sumoharjo. Saya Pasha, asal dari Kawatuna. Nama saya Muhammad Al-Ma'arif, saya berasal dari Jalan Garuda. Berempat orang, kita berlima di sini. Semuanya Muslim ya? Ya. Muslim. Nah, besok kan kita mau puasa, besok atau lusa. Nah, harapannya nih ya, kamu umur berapa sebenarnya? 16. 16, 16 tahun ya. Ini berarti puasa yang ke-10. Puasa yang ke-10 kali? Iya. Benar begitu? Puasa ke-10 kali. Kan 5 tahun umurnya. 15, 16, 15, 16. Harapannya di Ramadan 1443 Hijriah ini seperti apa nih? Kalau saya sih lancar-lancar saja, tidak ada sakit, tidak ada bolong puasa lah. Yang penting aman untuk puasa ini, puasa Ramadan ini saja. Harapannya semoga puasanya full tanpa ada bolong. Ya harapannya ya keluarga sehat selalu sampai puasanya selesai. Harapan saya bisa kumpul bareng keluarga yang mungkin yang luar kota Palu yang bisa ke Palu sama-sama karena selesai Covid. Berarti harapannya rata-rata sama ya? Bisa menjalankan ibadah puasa dengan semestinya tanpa harus sakit, tanpa harus kena corona ataupun Covid lagi. Begitu? Nah, kalian ini umur 15-16 tahun, masih sekolah berarti? Iya. Kelas berapa? Kelas 10. Satu kelas. Satu kelas? Kelas 10. Kelas 10 itu saya belum lahir. Belum ada juga itu, karena kita selisih umur. Kelas berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah, saya mau tanya. Saya mau tanya satu-satu nih. Nggak harus jawab sama-sama. Coba Agung dulu. Iya. Kesini diajak, mengajak, atau informasi grup? Nah, kalau saya sebenarnya dengan teman-teman itu rencana awal ke pusat laut yang lebih jauh di Donggala ke sana lah. Yap. Lebih dalam lagi. Cuman karena tadi ada kejadian teman saya ditilang motornya. Ya. Baru saya Kamis kemarin itu dengan keluarga dari sekolah SMP ini ada acara kan merayakan juara gitu. Jadi kesini baru saya lihat-lihat bagus juga, jadi daripada jauh-jauh kita ke Donggala takutnya kenapa-kenapa 1 jam di jalan, mending kesini dulu. Gitu. Jadi pilihannya lebih aman dan lebih dekat saja gitu ya. Nah, ini berarti ya janjian ketemu di mana, isi bensin sama-sama, atau sepakatnya kemana? Begitu ya, Agung? Iya. Nah, saya ke Arif nih. Arif, ini mandi-mandi di akhir bulan Syahban, niat mensucikan diri atau apa istilahnya? Awalnya sih niatnya refreshing sebelum apa namanya puasa. Ya diajak ya pergi. Mau saja gitu? Ya mau kumpul Nah, karena mungkin jarang-jarang juga. kumpul rame-rame Iya. gini ya. Nah, kamu sebenarnya setelah ini kan tanggal 1 awal April kita. Iya. Setelah ini akan ada liburan.
Liburan sekolah maksud saya. Iya ada. Ada liburannya? Ada. Mungkin tapi tidak lama kayaknya. Berarti di bulan Ramadan nanti ada sesi sekolah juga tatap muka? Iya tetap ada. Paki melihat suasana alam di sini, tanggapannya? Arif, tanggapannya? Ya menurut saya pas pertama datang kemari suasananya masih asri. Soalnya kebanyakan tuh tempat wisata itu udah banyak sampahnya gitu. Pas sampai ke sini, wah ternyata tempatnya masih asri, masih bersih, jarang ada sampah lah. Dan ini kamu pantas direkomendasi ke teman-teman lain ya? Iya, pantas gitu. Karena ini juga wah keren sih. Iya. Harus. Paki, kalau ke hutan, ke tempat-tempat wisata, biasanya nggak harus diminta. Tapi biasanya suka ada yang bilang angker atau kita bawa sesuatu atau baca-baca. Kamu percaya dengan hal-hal seperti itu? Menurut saya sih kurang percaya, karena di sini tidak ada itu gangguan-gangguan, cuman santai-santai saja. Santai-santai saja. Tapi nggak harus, jangan ke sana, jangan ke situ. Nggak ada ya. Jadi dinikmati saja. Ini tempat untuk umum kok, begitu ya? Iya. Nah, ke Pasya. Ini yang kesekian kali kamu datang ke sini? Iya. Kesekian, keberapa kali? Baru pertama sih, soalnya baru diajak juga kan. Tanggapannya? Ya pemandangannya cukup bagus. Ya bagus sih, karena kurang sampah gitu. Iya. Kata Arif ya? Kata Arif masih kurang sampah. Nah, yang perlu dibenahi di sini apa menurut Pasya? Semenurut anak muda Pasya? Ya tetap harus jaga kebersihan sih. Soalnya kan jarang-jarang kayak gini pemandangannya keren. Kalau fasilitas yang perlu ditambahi? Kalau itu sih kurang tahu. Masa kurang tahu? Kita kehausan ini. Mau belanja di mana? Nggak ada mall di sini. Alfamidi. Coba. Harusnya ada penjual gitu. Pasya ya? Benar ya? Ya. Jadi kekurangannya itu Pasya? Kurang Ya harus ada belanja kantin gitu. lah. Ya? Gimana? Ya harus ada kantin supaya pengunjung bisa apa ya? Tanpa bawa makanan Iya. dari rumah lah. Tadi segeng kamu ini, saya melihat ada yang make baju kepanduan pramuka. Siapa itu? Pakai baju pramuka tadi dia. Oh iya, itu dari sekolah atau gimana? Nyasar? Tidak, tadi kan sekalian habis sholat Jumat Hah? ke kos, jadi kumpul-kumpul situ makan siang. Oh, makan siang di satu Jadi tempat belum di pulang ke kos. rumah. Jadi belum sempat ke rumah, cuman sudah izin sama orang. Oh, sudah ini sama orang tua. Lah, si Arif ya yang namanya yang pakai baju pramuka. Iya. Kalau si Pasya sama Fakih keanggotaan kepanduan juga. Kalau saya panduan belum ada masuk begitu. Cuman bakatnya di mana? Bakat Ngelawak. ada sih. Hah? Olahraga atau Olahraga. stand up comedy? Di saja main racket. Oh, badminton. Pasya di mana? Futsal. Futsal. Kalau bakat seni? Bakat seni enggak ada. Nyanyi-nyanyi di kamar mandi itu? Enggak. Tidak. Aku kalau disuruh milih, kamu lebih senang ke gunung atau ke pantai? Karena pengalaman dan alat ke gunung tidak ada, tepatnya tidak ada. Jadi lebih pilih ke pantai walaupun itu lumayan jauh dari rumah, kan rumahku ada di pertengahan di BTN begitulah, jadi jauh dari laut. Kompleks ya? Nah, mending ke laut. Soalnya kan kalau ke gunung harus ada pengalaman sama teman yang pernah ke sana. Nah, saya tidak punya teman yang pernah ke gunung sama tidak punya alatnya. Takutnya sampai di gunung nyasar, babi bu, takutnya jadi korban atau apa gitu. Arif, kamu ya yang pakai baju kepanduan? Iya, saya. Nah, berarti kamu terlatih ya di daerah-daerah gunung, perkampungan, pemukiman yang kurang penduduknya. Kalau saya sih belum pernah, bisa dibilang belum pernah mendaki. Cuman kalau misalnya pergi ke gunung, hiking itu udah pernah. Pengalaman yang paling mengerikan yang pernah kamu alami seumuran sekarang? Kalau misalnya bicara soal gunung ya, saya pernah jatuh di jurang itu. Untung ada temanku yang selamatkan. Kalau enggak, wah Gigit. parah sih.
Jurang, Iya. jurang dalam Nah, atau dangkal ya bisa dibilang dalam. dalam. Iya. Itu yang paling mengerikan. Iya. Terus sebagai rasa syukurmu puasa Ya. 3 hari gitu. Nggak berpikir sejauh itu sih. Yang Intinya penting ya- selamat dulu. Intinya bersyukurlah bisa dikasih kesempatan buat Hidup lagi. Anak muda di Ramadan dilarang mojok, pacaran juga nggak harus pacaran. Biasanya di tempat-tempat begini ada pelangi bidadari turun dari langit, mencuci pakaiannya, mandi, bersih-bersih, beres-beres. Paki sama Faiz. Pasya. Tipe cewek yang cakep itu seperti apa Pasya? Ya bisa menutup auratnya. Ya. Selanjutnya Kayak ini ya, cerdas lah. cerdas. Ya Pilihanmu itu. Tapi nggak bisa masak di rumah. harus, itu terutama harus bisa masak. Bismillah. Baik-baik. Kalau saya sih pertama harus kalau bisa rajin sholat, Yuk. taat sama orang tua, bisa masak, Terus? bisa mengurus dapur lah, Iya. itu aja. Selanjutnya Bisa Ngurus rajin suami. beribadahnya. anak muda 15-16 tahun, kelas 1 SMA. Sekolahnya di mana, Arif? Saya sekolahnya di Mandua, Kota Palu. Teman-teman juga begitu ya? Iya, satu kelas semua. Satu kelas. Apa dosa yang terbesar yang pernah kamu lakukan ke orang tua? Gimana ya? Saya pernah buat ibu saya menangis waktu itu. Nggak boleh. Durhaka kamu. Ya, tapi kan kalau ditanya dosa paling besar ke orang tua, Itu kamu rasa. iya. Kenapa? Ya waktu itu gimana ya? Saya iseng terus bikin adik saya nangis. Nah, Mhm. terus ibu saya tuh capek baru pulang kerja, terus lagi marah-marah. Habis itu entah kenapa saya buat apa di situ. Buat keonaran lah. Iya, Menghabiskan buat- nasi nah, dan lauknya di bukan, dapur. bukan itu ya. Hmm. Intinya nakal lah. Terus dari situ ibuku mungkin udah capek, terus ya nangis. Di bersaudara, Iya, kamu berapa orang jadinya? 2. Berdua saja sama adiknya. Iya. Terus kamu minta maaf di lebaran saja. Nah, enggak juga sih. Cukup kelakuan saja, perbuatan saja. Minta maaf itu bukan harus lebaran. Nah, kamu langsung minta maaf atau mau-mau saja disuruh? Ya langsung minta maaf. Itu ya yang kamu rasa dosa terbesar. Iya. Keagung. Pertanyaannya sama. Sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan dan pasti melakukan dosa ke orang tua. Apa dosa terbesar yang pernah kamu lakukan ke orang tua? Gak usah nangis-nangis. Kalau saya sebenarnya sama sih, bikin Kesal. buat mamaku nangis juga. Seperti apa? Karena waktu itu adekku itu apa namanya masih kecil kan, tapi sudah tahu dunia lah, sudah mulai iseng-iseng gitu. Karena dia memang mainnya sama laki-laki jadi nakal. Terus dia masuk kamar, dia obrak-abrik kamarku, dia hambur semuanya, meja, Terus kamu tampar gitu? ya berkelahi lah. Berkelahi. Baru mamaku kan juga pulang dari sekolah kan capek kan, mau melerai tapi sudah capek batin, udah capek fisik, jadi menangis gitu. Secara tidak langsung yang bikin menangis saya dan adekku gitu. Ke teman berikutnya, si Faiz. Faki ya? Faki. Nah, pertanyaannya sama. Apa kesalahan yang paling fatal pernah kamu buat membuat orang tua kesal atau menangis? Kalau saya karena tidak pulang 2 hari. Wih, kamu anak pungut atau anak siapa? Tidak jalan-jalan. Cuman sudah malam sekali, 2 hari berturut-turut pulangnya malam. Lah kamu nggak laporan kan bisa lewat HP. Tidak, karena pas itu HP lagi rusak. Nah, terus orang tua yang mana nih? Yang bapak, ibu yang mana? Kalau saya, bapak Bapak ya? cari-cari kemana tapi tidak ketemu. Untung kamu bukan di ambulans. Lah terus habis itu kamu gimana? Langsung saja Kalau beres-beres, saya pulang, bersih-bersih. pulang tiba-tiba pas sampai di rumah tidak ditegur sama sekali. Tidak ditegurnya maksudnya nggak dikasih makan? Bukan tidak dikasih makan, kayak dicuek gitu, kayak nggak ada, tidak dianggap ada. Ya memang orang tua pasti kesal.
harusnya kamu langsung beres-beres, nyapu-nyapu, bersih-bersih, nimba air, masak apa Indomie, traktir bapak ibu, harusnya gitu. Nah, terus apa yang kamu lakukan? Tidak. Cuman beberapa hari, paling 2 hari sudah ditegur, ditanya kamu kemana. Tapi ada hukuman yang nggak dikasih uang jajan gitu? Hukuman sih Enggak ya? Biasa saja. Nah, ke Pasya. Pasya, seperti apa kamu Pasya? Pengalaman yang membuat orang tua kesal dan membuat dosa besar ke orang tua apa nih? bentak mama sih. Nggak boleh. Iya. Nah, kamu sadarnya kapan? Setelah bentak. Iya. Nah, seperti apa? Soalnya itu posisi lagi berantem sama adik. Ya, soalnya kan dia kayak jaya gitu, aku marahin sampai berantem gitu. Sama Waktu mama? waktu melarang, tapi aku kan nggak salah gitu. Iya. Dia adik yang salah, tapi aku tetap aku yang salah, jadi kayak marah gitu. Bawa emosi juga. Nah, terus sama mama nangis. Nggak tahu sih, agak capek juga mungkin, jadi berhenti gitu. Habis itu kamu dihukum, nggak dikasih makan 2 hari. Nggak dihukum sih, aku ya diam aja, terus sadar gitu salah, kenapa nggak berhak. Terus minta maaf. Iya. Percakapan kita seru sama teman-teman. Ini pertanyaan pamungkas. Besok kita mau Ramadan ini, puasa sebulan penuh insya Allah. Kita akan menunaikan ibadah puasa. Kesan-kesan yang kamu tangkap di bulan Ramadan, biasanya apa yang paling berkesan? Kesan-kesan ya. Pertama kalau nonton TV, iklan Marjan udah muncul per episode ya kan. Terus kalau ini depan masjidku yang biasanya sholat itu sudah ada banyak lah berjejer takjil. Berarti kamu cari yang gratisan ini? Bukan, dijual, orang ngejual depan masjid. Makanan terfavorit di Ramadan apa ya? Mungkin es buah, pisang hijau, pokoknya makanan-makanan yang tidak bisa didapat selain bulan Ramadan lah. Menu takjil biasanya yang ada cuma di bulan Ramadan. Apa yang paling kamu senangi di menu takjil? Saya es buah. Es buah itu pasti ada setiap berbuka puasa, kurma. Kurma juga. Kurma. Kalau pasnya? Iya, es buah, kurma, tuh pisang hijau iya suka. Terus Apa lagi? apa ya? Kalau menu sahur? Pakai? Menu sahur paling kalau sebagai anak kos mie Kamu ngekos? Iya. Asalnya dari mana? dari Poso. Poso. Kalau pasnya? Ya tergantung sih mau masak apa gitu. Nah, untuk kalian berdua, tolong ucapkan ke teman-teman, ke saudara, ke semua orang, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tahun ini puasa kalian lancar semua. Amin. Untuk channel saya, pesan-pesannya apa? Jangan lupa like, subscribe, Komen and share. Ada teman lainnya di sini, pengunjung juga memakai baju merah. Biasanya tempat-tempat begini dilarang pakai baju merah, tapi pemberani. Sudah pemberani, rambutnya gondrong pula. Seberapa lama pelihara rambut sampai gondrong begini, Bang? Mau jalan 2 tahun, Bang. 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Kalau ini Ramadan 1443 Hijriah berarti 2 tahun yang lalu. Benar? Boleh dikenalin? Nama saya Suharto tadi, biasa dipanggil Didi. Didi? Alamat Alamat Jalan Hasan Dua, Pohon Barat. Melihat- Asli Palu. Palu ya? Melihat tempat ini, tanggapannya seperti apa? Alamnya masih terjaga. Beda kayak ada yang dengan di bawah. Kalau fasilitas yang perlu dibenahi apa? Seperti kenapa? Ya punya pinggir-pinggir lah ya. Ya tidak. Toilet juga ya? Iya, toilet Kalau tempat belanja rokok juga? di bawah. Iya. Berarti tempat-tempat belanja juga harus disediakan. Ada 2 anak muda pengunjung juga, sore-sore mandi-mandi. Besok kita mau Ramadan ini. Ini bagian dari ritual menyambut Ramadan, mandi wajib atau apa? Tidak, hanya sekedar ini. Sekedar iseng. Iya, di sini. Ini pertama kali datang atau Istilah sudah sekarang Mas apa healing healing? melepas Benar. Stres. dengan pelajaran di kampus sekolah. Iya betul. Dikenalin dulu namanya? Oh, nama saya Zian. Nama panjangnya? Nama panjang saya Muhammad Zian. Muhammad Zian. Ada yang
tampilannya seksi. Siapa namanya, boleh dikenal? Seksi. Nama saya Rival. Rival, nama panjangnya? Muhammad Andi Rival. Muhammad Andi Rival. Pertama kali datang ke sini atau sudah berkali-kali? Baru Pertama. di bawah di sini. Nah, kamu lihat suasana alam di sini, apa tanggapan? Suasananya, tanggapan saya bagus saja. Apa karena masih apa namanya? Dialami. Masih alami. Besok kita mau puasa nih, Rival. Saya pangkas. Besok kita mau puasa. Belum tahu juga karena saya ikut patokan di Alherat. Iya, betul. Nah, menu buka puasa yang paling kamu gemari, Rival? Putu ayu. Putu ayu. Pisang hijau. Pisang hijau, Didi. Kalau saya Jalan kote. Jalan Kote. Coba, saya masih belum akrab Jalan Kote. Seperti apa itu? Jalan kote seperti panada. Gorengan yang Gorengan. Gorengan isi sayur-sayuran, tapi dia bentuk seperti gunung begini. Nah, posisi kita nih jauh dari kota. Iya. Nah, kalau ke sini menghabiskan berapa? Waktu berapa? Bensin berapa? Atau pertalite? Sekitar 30 menit ya dari Rumah dari tempat tinggal. Dari tempat tinggal 1 jam? Dari tempat tinggal mau 40 menit. 40 menit. Kalau bensin sekitar 15 15 ribu ya?